Selamat datang di channel aku. Di sini aku ingin berbagi pengalaman sama teman-teman masalah keguguranku, ujian keguguranku yang pertama. Nah, di bulan Januari kemarin, emang kan aku lagi telat haid ya. Nah, telat haid itu oke, aku tes dan memang masih samar-samar sih, oke. Nah, setelah aku tes lagi yang kedua itu juga masih samar-samar. Terus di bulan Februari di tanggal 18 itu aku itu mengalami diare hebat ya teman-teman, diare hebat. Dan aku periksain ke bidan setempat yang paling terdekat, itu katanya lambung, oke, dan disuruh istirahat. Nah, dari situ malamnya nih teman-teman, itu kan aku sudah tahu hamil ya, meskipun samar-samar. Nah, itu kok keluar flek gitu ya. Aku shock ya, kok tiba-tiba keluar flek. Nah, besoknya di hari Selasa itu fleknya tetap keluar nih. Loh, aku juga kenapa ini kok bisa keluar lagi, hampir seperti haid gitu. Kemudian saya WhatsApp nih sama bidanku yang kemarin itu disuruh cek kandungan untuk ke dokter. Oke, ya sudah, saya pergi ke dokter kandungan. Di situ sama dokter saya disuruh bed rest 3 hari dan tidak boleh aktivitas apapun. Oke, saya di rumah itu dan dokter berpesan ini harus dijaga ya Bu, kalau tidak nanti akan dikuret gitu kan. Oke, saya jaga tuh 3 hari di rumah, gak kerja, jadi sangat hati-hati banget. Nah, itu kan dari Selasa ya, sampai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu tetap aja masih flek. Dan itu saya sampai pakai pembalut gitu ya teman-teman. Dan akhirnya di hari Minggu itu setelah asar itu perut saya sakit banget, sakit sesakit-sakitnya. Aku sampai bilang ke suamiku yang waktu itu lagi pergi ya, Mas cepetan pulang dong, aku bilang gitu, perutku sakit banget, aku gitu. Oke, dia pulang, dia ada di sampingku. Akhirnya perutku sakit banget seperti orang melahirkan. Aduh, sakit. Jadi sakitnya itu di perut bagian bawah itu sakit dan terasa sampai di pinggul bagian belakang. Itu memang seperti orang melahirkan, ya Allah. Rasanya sakit banget teman-teman. Nah, itu sudah aku disitu sampai nangis-nangis gitu ya, sampai nangis-nangis. Dan akhirnya aku tuh kebelet pipis gitu, Mas aku mau pipis dulu sebentar, aku bilang gitu. Oke, aku ke kamar mandi. Nah, dari situ aku pipis, langsunglah keluar gumpalan darah yang menurut aku yang aku rasakan sakit itu kayak memang seperti ada yang mau keluar tapi nggak bisa keluar gitu kan. Akhirnya itu keluar juga dan aku bilang ke suamiku, Mas ada gumpalan keluar Mas, aku bilang gitu. Ya sudah, sampai di situ gumpalannya itu aku kumpulin. Jadi dari
pertama ke kamar mandi itu masih mules banget, dan sampai ke kamar mandi itu sampai 5 kali aku. Dari 5 kali itu jadi aku juga menunggu gumpalan lain yang keluar, dan di gumpalan dan di di kamar mandi yang keempat kalinya itu keluarlah gumpalan darah, kemudian ada selaputnya gitu, ada selaputnya putih gitu. Nah itu aku berpikir, apakah ini ya Allah, aku bilang gitu. Ya sudahlah. Jadi dari itu kemudian dikumpulkan sama suami aku. Nah itu kan aku dari sakit itu, dari habis asar sampai maghrib itu kan aku kan masih stay di rumah ya, karena perut aku masih sakit banget. Jadi kayak masih ada yang mau keluar tapi tak bisa keluar gitu loh teman-teman. Nah dari situ aku habis maghrib itu ke bidan setempat yang dekat rumah aku. Dari situ dicek, kemudian dicek lagi, kemudian dilihatlah itu, oh ini masih ada kantongnya Bu. Jadi aku merasa itu, aduh ini ternyata yang bikin aku sakit. Jadi aku masih merasakan sakit gitu loh, masih merasakan sakit. Dan ketika di dalam perut aku itu dikeluarkan oleh Bu Bidan, itu lumayan lega dan lumayan gak begitu sakit gitu ya. Nah dari situ besoknya aku pergi ke dokter. Nah aku bilang, ini kemarin dok, diagnosa dari Bu Bidan keluar seperti janin gitu. Kemudian oleh dokternya dicek nih di USG itu, terus sama dokternya itu dia nggak mau ngasih keputusan ya, karena biasanya kalau dokter yang langsung ngasih keputusan ayo langsung dikurat saja gitu kan. Nah itu dokterku itu nggak mau, dia maunya itu coba dicek di USG radiologi dulu Bun gitu. Oke, besoknya saya cek ke USG radiologi. Ternyata teman-teman, ketika dicek itu jadi dicek itu pakai alat, kemudian dimasukkan ke dalam MISV kita. Nah dari situ kita bisa lihat di layarnya yang dekat dokter itu gimana kondisi di dalam perut kita itu ya. Aku juga nggak seberapa tahu sih, cuman kayak gitu. Kata si dokter, ini sudah bersih kok Bun gitu. Alhamdulillah. Nah dari situ aku langsung, dari hasil dokter radiologi USG itu tadi mengatakan sudah bersih ya, saya langsung ke dokter dokter kandunganku sebelumnya itu. Nah dari situ si dokter bilang, oh ya sudah bersih, jadi tinggal tunggu pemulihan aja gitu kan. Nanti, dan dokternya berpesan, nanti kalau seumpama ini cara perhitungannya ya untuk masa nifasnya ibu-ibu yang habis keguguran itu ya, itu dari tanggal keluar janinnya itu ya, keluar seperti janin itu, kemudian ditambah 40 hari. Nah itu adalah waktu yang setelah
ibu-ibu nifas harus mens. Nah, itu kata si dokter gitu ya, harus men. Jadi kemarin kan aku tanggal 22 Maret nih aku keguguran. Nah, itu ditambah 40 hari. Jadi sekitar ya mungkin 40 hari ya, pokoknya itu. Nah, itu aku harus men. Kalau nggak men, itu aku harus kembali lagi ke dokter gitu. Nah, jadi dari hal itu aku sih juga terkadang aku gimana ya, harus ikhlas ya, karena aku sebelumnya juga tahu dari flashback itu aku sering flag seperti itu. Jika kalau diteruskan seperti ini, aku takutnya juga kenapa-kenapa dengan janin aku gitu kan, karena aku flagnya itu hampir seminggu. Nah itu, dan ya sudah, aku ikhlas gitu, mencoba ikhlas lah ya. Itu jadi aku waktu itu aku hamil kedua, dan itu masih berusia 7 minggu. Nah, dari situ ini sharing aja ya teman-teman. Nah, dari sini semoga teman-teman ini yang sudah dinyatakan positif hamil itu agar lebih menjaga pola makannya, kemudian jangan terlalu banyak pikiran juga, dan pokoknya hidup sehat deh. Nah, itu aja nih teman-teman dari aku, sharingku. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sharing pengalaman aku. Sampai jumpa.